Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita masuk ayat yang ke-15 ya, bagian kedua dari surat Al-Fajr atau bagian ketiga ya. Ayat yang ke-15 sampai dengan 20 kita baca terlebih dahulu. Ya, sudah siap? Surat Al-Fajr ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما بارك الله فيك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
Maka adapun manusia itu apabila Rabbnya menguji dirinya, lalu kemudian lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, wa na'amahu, ya, fa akramahu wa na'amahu, lalu memuliakannya dan memberinya nikmat atau memuliakannya, fayaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan rabbi akraman, Rabbku telah memuliakanku, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, namun apabila Rabbnya membatasi rezekinya, apabila Rabbnya menguji dirinya lalu membatasi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka ia mengatakan Rabbku atau Tuhanku telah menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak. Bal la tukrimunal yatim, bahkan justru kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling menganjurkan, mengajak memberi makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, sedangkan kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian begitu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita baca tafsirnya, ya. Pertama, sebagai muqaddimah, kita kaum muslimin secara umum, ya, patut memperhatikan, ya, agama kita, memperhatikan agama yang dipeluknya, yang notabene kita di Indonesia, kaum muslimin atau umat Islam itu memeluk agama Islam sejak lahir, ya. Jadi bawaan lahir, apa kok bawaan lahir? Bukan. Maksudnya agama apa? Jadi ini merupakan agama yang dibawa sejak lahir, ya, karena agama Islam adalah agama perbaikan dan memperbaiki. Agama Islam adalah agama bimbingan dan pelajaran. Serta agama Islam adalah agama yang mulia lagi tinggi, yang menjunjung akhlak yang mulia lagi tinggi. Nah, di antara bentuk beragama Islam kita, ya, kita beragama tidak hanya secara lahiriah saja, ya. Dalam beragama tidak hanya sekedar memperhatikan lahiriah kita, penampilan kita, tutur kata kita, perilaku kita, tidak hanya itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan batiniyah kita. Jadi Islam lahir batin, gitu ya. Berislam secara lahir dan batin. Tidak hanya penampilan di luarnya saja, tidak hanya perilakunya saja, tapi juga batinnya. Itu yang tidak kalah penting. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu banyak-banyak memperhatikan
urusan apa? Batin kita. Selain ya urusan lahiriah kita penting untuk dijaga, tetapi memperhatikan batin itu juga tidak kalah pentingnya. Bahkan itu yang jauh lebih utama. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan ya, betapa banyak amalan kita yang dihisab karena apa? Amalan batin kita. Ya, jadi kita telah mengaji ya, atau kita telah berhijrah sekian lama. Ya, sudah menghiasi penampilan kita. Ya. Tapi yang jangan sampai lupa apa? Menghiasi pula batin kita. Hati kita. Kita harus banyak-banyak melakukan tazkiyah. Sudah berapa banyak ilmu yang kita pelajari? Ya enggak banyak ya. Tidak banyak. Kita merasa selalu kurang. Terlalu banyak ilmu yang belum kita pelajari, terlalu banyak waktu dan kesempatan yang kita sia-siakan. Tetapi paling tidak kita berusaha. Selain memperbaiki lahiriah kita, kita memperbaiki batiniyah kita. Memperbaiki dan mensucikan, membersihkan hati kita. Memutihkan jiwa dan membuang noda-noda yang ada padanya. Jadi memperbaiki lahiriah dan batiniyah, zahiran wa batinah. Terlebih lagi jamaah sekalian dirahmati Allah, ini untuk saya pribadi khususnya terlebih dahulu dan juga jamaah sekalian, kita menyimpan atau kita menampung ilmu yang kita pelajari itu di mana jamaah? Di kantong kita, di tas kita, ya, dengan isi kitab dan bukan. Ketika kita menyimpan ilmu kita, itu kita menyimpannya di mana jamaah? Menampungnya di mana? Di hati. Supaya melahirkan tadi akhlak yang mulia lagi tinggi. Kita menyimpannya di hati. Kalau hati kita ini kotor, hati kita rusak, bagaimana akan bisa menyimpan ilmu yang mulia, Al-Quran yang mulia, hadis yang mulia. Dan agama Islam tadi sebuah agama yang datang dengan perbaikan dan pensucian jiwa, pembersihan hati dari segala macam kotoran yang ada padanya. Dan doa yang harus senantiasa kita lantunkan adalah doa yang Nabi SAW ajarkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, jadikanlah jiwaku ini jiwa yang bertakwa. Ya Allah, sucikanlah jiwaku ini ya, karena Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah penjaganya dan Engkau pula lah yang memeliharanya. Di surat Al-A'la yang telah lalu kita pelajari, ada ayat yang berbunyi qad aflaha man tazakka. Gimana? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Ini faktor keberuntungan. Sebenarnya itu ada pada apa? Penyucian jiwa. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan senantiasa mengingat nama Rabbnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak ukur keberuntungan itu pada penyucian jiwa dan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Dan di surat Asy-Syams ya, yang insyaallah nanti kita akan memasukinya. Ini kita surat Al-Fajr ya. Setelah Al-Fajr apa? Urutannya gimana? Al-Fajr, Al-Balad, lalu kemudian apa? Asy-Syams. Di surat Asy-Syams juga ada ayat yang berbunyi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang-orang yang mengotorinya. Maka ya, yang menjadi faktor keberuntungan dan kecelakaan gitu ya. Apa lawannya beruntung apa? Buntung. Ya. Lawannya daripada untung apa? Rugi ya. Sungguh merugi, kecewalah ya, merugilah, celakalah orang yang mengotorinya. Ya, masalah hati ya, kita harus hati-hati dengan hati gitu ya. Ya, karena tidak ada yang tahu, orang lain tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui itu. Kemudian kita sendiri yang tahu apa isi hati kita. Oleh karena itu, doa tadi itu merupakan doa yang patut untuk kita senantiasa ulang-ulang. Karena hati itu begitu cepat berubahnya, berbolak-baliknya itu kan. Kadang enggak menunggu besok. Hati seseorang itu begitu cepat berubahnya, berbaliknya. Makanya dinamakan dengan dalam bahasa Arab hati itu apa? Qalb. Karena saking cepatnya berbalik, berubah keadaannya. Masih ingat di surat Al-Insyiqaq Allah berfirman la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kau benar-benar akan melewati tahapan demi tahapan. Artinya seseorang itu tidak mungkin berada dalam satu keadaan selamanya. Dia akan berubah. Ulama kita Syekh Ibnu Utsaimin di sini menjelaskan ya, ada 4 keadaan yang senantiasa berubah-ubah ya, dalam diri seseorang. Ada waktu, tempat, kemudian apa? Badan. Dan yang paling cepat berubahnya yang keempat apa jamaah? Hati. Begitu cepat. Kadang tidak menunggu besok. Seseorang di pagi hari beriman, sore sudah kafir. Ya. Demikian juga sebaliknya. Saking cepatnya ya, perubahan hati ini. Maka doa tadi itu harus senantiasa. Saya terutama ya, karena kita tidak tahu, tidak ada jaminan yang bicara di depan ini, yang duduk ya, bersimpuh ya. Ini tidak ada jaminan. Kita sama-sama saling memperjuangkan nasib kita masing-masing. Sekali lagi, ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Seorang hamba yang beriman, ya, kita sebagai penuntut ilmu dituntut ya, untuk membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, membersihkan hati, sebagaimana kita dituntut membersihkan tubuh kita. Sebagaimana jasad kita itu bisa terkena penyakit, demikian pula halnya hati dan jiwa seseorang. Hati dan jiwa kita pun bisa tertimpa penyakit dan hal-hal yang dapat membahayakan. Oleh karena itu, seorang hamba dituntut untuk senantiasa membersihkan lahiriah dan batiniahnya. Karena apabila batinnya baik, maka hal itu pasti akan berdampak pada lahiriahnya, pada gerak-geriknya atau amalan anggota tubuhnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah
Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, ya, maka baik pula lah anggota tubuh lainnya. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah anggota tubuh lainnya. Segumpal daging itu adalah hati. Karena itulah kita diajarkan untuk senantiasa muhasabah, senantiasa mawas diri, mengoreksi diri, mengecek hati dan jiwa kita, apakah ia dalam keadaan suci, memiliki akhlak batiniyah yang baik, atau malah justru sebaliknya menyelisih kebaikan dan seterusnya. Kita perbaiki jika memang ternyata hati kita rusak. Kita jaga jika memang ia telah baik. Kalau sudah baik maka kita jaga, kita rawat. Sekali lagi, ya, kita menyimpan, menampung ilmu kita itu bukan di laci, bukan di saku, bukan di tas, ya, bukan di rak, tapi apa yang ada di hati. Maka siapkan wadahnya. Ya, jarang orang itu memperhatikan apa? Wadahnya. Ya, penting. Bukan salah ilmunya yang kita pelajari kadang. Bisa jadi karena apa? Rusak wadahnya, kotor wadahnya, sehingga ya, Al-Quran yang mulia, hadis yang mulia, ya, ilmu yang mulia itu diletakkan di tempat yang tidak pantas. Maka jangan heran kalau keluarnya jadi ya, bukan salah ilmunya. Ya. Nah, ini juga yang membuat kita dalam menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar banyaknya pengetahuan yang kita kumpulkan, tetapi juga keimanan yang semakin meningkat. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Apakah setelah sekian lama kita mengaji ini, apalagi yang kita kaji Al-Quran, hati kita semakin lunak, semakin bersih, keimanan kita semakin meningkat, semangat dalam beribadah, dalam melakukan setiap kebaikan, atau justru sebaliknya? Maka ini patut menjadi muhasabah, ya, koreksi diri, agar kita senantiasa mawas diri. Jangan sampai kita tergelincir. Kalaupun tergelincir, bangkit lagi, ya. Jangan malah justru terjerembab ke jurang yang lebih dalam. Na'udzubillah minal khidlan. Ya, wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi ya, perkara hati itu bukan perkara yang kecil, jemaah. Perkara hati adalah perkara yang besar. Maka tidak boleh kita remehkan. Ya. Bahkan karena perkara hati adalah perkara yang besar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya untuk memperbaiki hati. Saking besarnya masalah hati itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya untuk memperbaiki hati. Ya. Dan hal yang menekankan pentingnya perbaikan hati adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati itu sebagai tempat bagi cahaya dan petunjuknya, sesuai dengan hikmah dan ilmunya, ya. Allah jadikan apa? Hati itu sebagai apa? Tempat cahaya dan petunjuknya.
Jadi hati itu adalah tempatnya ilmu. Melalui hati manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya. Dengan hati seseorang akan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan hati pula lah manusia akan dapat menghayati ayat-ayatnya, syariatnya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan atau mentadabburi Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, ataukah jangan-jangan memang hati mereka terkunci? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa hati manusia itu apabila terkunci, maka ia tidak akan dapat memperhatikan dan merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi dengan hati manusia dapat merenungi ayat-ayat Allah, baik itu yang ada di alam semesta, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyyah, Qur'aniyah, ya. Terlalu banyak, ya. Banyak sekali, ya, ayat-ayat Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang ada di jagat raya, ya, alam semesta, maupun yang ada di dalam jiwa, ya, di dalam jiwa kita, di dalam Al-Quran, ya, yang kita, kalau kita mau mempelajarinya sangat banyak sekali. Nah, khususnya bagi kita para penuntut ilmu, ya, jamaah sekalian dirahmatullah, dan secara umum kaum muslimin, kita patut waspada dengan berbagai macam penyakit hati, mulai dari penyakit syiriknya, penyakit riyanya, ujubnya, ya, penyakit berbahaya, hasadnya, termasuk ada penyakit yang harus kita patut berhati-hati, penyakit yang namanya penyakit ghil. Apa jemaah? Penyakit ghil. Itu penyakit yang akut yang patut kita waspadai. Penyakit apa? Penyakit hati yang namanya ghil. Ghil itu dalam Al-Quran dimaknai sebagai al-baghdha wal hiqd, ya. Penyakit iri, dengki, dendam, dongkol, ya. Jadi kedongkolan itu, ya, itu bisa menjadi penyakit hati. Hati ini merembet nanti ke jantung, gitu, ya. Yang awalnya itu penyakit non fisik bisa merembet kepada penyakit fisik. Itu bisa menjadi terapi. Dan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 Allah berfirman walladzina yaquluna min ba'di walladzina yaquluna min ba'dihim gimana? Yaquluna walladzina ja'u min ba'dihim, ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, terus wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya siapa? Muhajirin dan Al-Ansar. Mereka senantiasa mengucapkan doa yang patut juga untuk kita senantiasa ucapkan, kita lantunkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan juga kepada saudara-saudara kami yang beriman, saudara-saudara seiman, ya, yang terlebih dahulu atau yang telah mendahului kami, alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau menjadikan ada ghil, kedengkian, dendam di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim.
Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya, ini tidak mudah ya jemaah ya. Mungkin kalau kita ucapkan gampang gitu ya, tapi dalam menjalaninya tidak mudah kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi di doa tadi anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menjadi apa? Kita nyatakan di dalam doa yang diajarkan Nabi SAW tadi, ya, engkaulah yang menyucikannya dan engkaulah yang memeliharanya. Ya. Jadi kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengilhamkan, membimbing kita untuk senantiasa menjaga hati kita, ya, bahkan untuk melantunkan doa semacam ini, ya maka kita tidak bisa, kita tidak akan bisa. Dan cukuplah di antara sifat penduduk surga yang mereka itu disifati dalam surat Al-A'raf, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim. Dan kami cabut dari dada-dada mereka, ya, penyakit apa ini? Ghil ini. Ghil. Al-baghdha wal hiqd, ya, dendam, kesumat, ya, iri, dengki, ya, dongkol gitu ya. Itu Allah cabut, ya. Maka kalau kita ingin menjadi penduduk surga atau pantaslah dikatakan atau pantas masuk ke surga, maka kita harus membiasakan di dunia ini, ya, untuk menghilangkan penyakit itu yang namanya apa? Ghil. Dengki, ya, iri kepada saudara kita, ya, ya, dongkol, ya, dendam, kesumat, dan sebagainya, ya, yang itu merupakan penyakit-penyakit hati, yang itu justru akan menghalangi ilmu cahaya Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam hati kita. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita, menerangi hati kita, menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari setiap penyakit dan kotoran. Inna fi dzalika la dzikra. Di dalam Al-Qur'an ini kan terdapat banyak kisah, pelajaran, yaitu hanya bisa diraih oleh siapa jemaah? Liman kana lahu qalbun. Bagi siapa yang memiliki hati yang bersih. Karena Al-Quran yang kita pelajari ini dengan berbagai macam kabar, ya, dengan macam apa, ilmu, ya, pelajaran itu tidak bisa kita raih kecuali kalau kita melibatkan hati kita, menggunakan hati kita yang sehat, pikiran kita yang bersih, ya. Liman kana lahu apa? Qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, dengan hati yang bersih, pendengaran yang jernih, dan apa? Pandangan. Ya. Ya kan? Karena dengan itulah kita bisa meraih zikra, peringatan, pelajaran di dalam Al-Qur'an ini. Ya. Jadi harus melibatkan panca indera kita, termasuk khususnya apa yang disebutkan pertama, liman kana lahu qalbun, hati. Baik. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tadi sudah diterjemahkan, ya. Ya. Kita bahas 2 ayat saja hari ini. Al-ibtila'u minallahi azza wa jal yakunu bil khairi wa bisyarr. Bahwa yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa kebaikan, bisa pula berupa keburukan.
Makanya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini bukan tuduhan ya. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia fitnah itu apa? Tuduhan ya. Ini ujian. Ya. Sebagai bentuk apa? Fayubtalal insanu bil khair. Jadi kalau seseorang itu diuji dengan kebaikan dalam bentuk apa? Jadi kebaikan itu untuk apa? Liyabluhullahu azza wa jal ayashkuru am yakfur. Allah mengujinya untuk dia bersyukur atau malah kufur. Ya. Apakah dia itu dapat bersyukur atau kufur. Ya. Jadi kalau diuji dengan kebaikan, ya, kelapangan, ya, sesuatu yang menyenangkan hati, itu bersyukur atau malah kufur. Itu ujiannya di situ. Ujian syukur dan kufur. Kalau diuji wa yubtala bisyarri liyabluwahu ayasbiru am yafjur. Jadi kalau ujiannya dalam bentuk keburukan itu apa jemaah? Apakah dia bisa bersabar atau malah justru berkeluh kesah? Ya, justru semakin jauh. Ya, wa ahwalul insani da'iratun baina khairin wa syarrin. Keadaan manusia itu berkisar antara kebaikan dan keburukan. Baina khairin yulaimuhu wa yasurruhu wa baina syarrin la yulaimuhu wa la yasurruhu. Ya. Antara kebaikan yang itu dapat menyenangkan dirinya atau keburukan yang membuat dia tidak suka, tidak senang. Dan kedua-duanya wa kulluhu ibtila'un minallah. Itu sama-sama merupakan ujian dari Allah. Sebagian orang menganggap ujian itu hanya dalam keburukan, padahal kebaikan itu juga bisa menjadi ujian. Jadi Allah menguji dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Wal insanu bi tabi'atihi al-insaniyah al-mabniyah 'ala adh-dhulmi wal jahl. Ya. Namanya manusia secara tabiatnya, ya, tabiat manusia, ya. Itu apa jemaah? Tabiat manusia itu dibangun di atas kezaliman, ya, dan kebodohan, kejahilan, ya. Jadi sudah menjadi tabiat manusia. Yang namanya kalau kita itu manusia, maka tabiatnya itu dibangun di atas kezaliman dan kejahilan. Ya. Jadi manusia itu tabiatnya ya zaluman jahula. Senantiasa berlaku atau berbuat aniaya dan ya bodoh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba yang disebutkan di sini itu siapa jamaah? Yang disinggung itu siapa? Manusia. Kita siapa? Kita ini siapa? Ya manusia gitu ya. Jadi kita harus merasa tersinggung gitu loh. Jangan kita bahas yang disebutkan dari tadi manusia, kita nggak merasa tersinggung. Ya. Jadi dari tadi yang disebutkan siapa? Manusia. Siapa kita? Manusia. Jadi kita sedang disinggung nih di sini. Iya. Secara umum ya, secara umum. Tapi coba perhatikan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut
kata al-insan di surat Al-Fajr yang itu merupakan surat Makkiyah. Dan di dalam qawaidut tafsir, kaidah tafsir, yaitu ada kaidah kalau kata al-insan itu disebutkan di dalam surat Makkiyah, maka yang dimaksud al-insan ini adalah orang kafir. Kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kecuali ada sesuatu yang memalingkan maknanya. Maksudnya bukan orang kafir gitu ya. Tetapi kalau kata al-insan, ini kaidah ya. Silakan bisa dicatat, kalau ada kata al-insan yang disebutkan di surat Makkiyah dan surat Al-Fajr surat Makkiyah ya, maka yang dimaksud al-insan di sini bukan manusia secara umum, tetapi manusia yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Kecuali memang ada sesuatu yang memalingkan maknanya. Ya. Sehingga tidak salah kalau ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa ayat yang kita bahas ini, dua ayat ya ini turun berkaitan dengan siapa? Umayyah bin Khalaf, gembongnya kafir Quraisy. Ya. Dan apa yang dibicarakan di dalam dua ayat ini menjadi semacam pola pikirnya orang kafir. Apa jamaah? Jika dilapangkan rezekinya gitu ya, dia mengira kelapangan rezeki itu adalah cara Allah memuliakannya. Ya, merasa bahwa dia sedang dimuliakan oleh Allah. Namun tatkala disempitkan rezekinya, dia mengira bahwa Allah sedang menghinakannya. Itu pola pikirnya orang kafir. Dan terkadang kita terjatuh pada pola pikir itu. Jadi kebaikan dan keburukan itu tidak menjadi tolak ukur. Kemuliaan dan kehinaan yang Allah inginkan dari kita. Ya. Kalau rezekinya dilapangkan, dikira itu apa? Allah sedang memuliakannya. Kalau rezekinya disempitkan, dikira itu apa? Allah sedang menghinakannya. Padahal dua-duanya sama-sama apa? Ujian. Ya. Ujiannya kalau kebaikan apa? Bersyukur atau kufur. Kalau ujiannya keburukan, ya di situ letak ujiannya. Jadi bukan menjadi barometer kemuliaan dan kehinaan seseorang itu ada pada harta. Apa jemaah? Tolak ukur kemuliaan dan kehinaan seseorang itu pada kelapangan dan kesempitan harta. Kalau dilapangkan berarti Allah sedang memuliakannya. Kalau disempitkan berarti Allah sedang menghinakannya. Tidak. Maka jangan jadikan tolak ukur itu untuk menilai diri kita sebelum orang lain. Jangan jadikan tolak ukur itu untuk diri kita terlebih dahulu sebelum orang lain. Karena kita semuanya sama-sama sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan ya, yang ada pada kita itu bukan menjadi tolak ukur. Jadi tergantung sikap kita dalam menghadapi kebaikan dan keburukan itu. Ya. Tadi apa? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Jadi apabila ya manusia itu diuji oleh Rabbnya dengan kelapangan rezeki ya, dengan harta yang melimpah gitu ya, sesuatu yang menyenangkan hati. Ya. Maka dia mengatakan Rabbi akraman. Yani annani ahlun lil ikram wa la ya'tarifu bi fadlillah azza wa jalla. Dia mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Rabbku sudah memuliakanku. Ya,
saya memang pantas ya diberikan gitu kan. Ya. Dia lupa, tidak mengakui bahwa itu semua adalah min fadli Rabbi, bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ubahnya seperti kata-kata siapa? Qarun. Ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi dalam surah Al-Qasas. Ya. Dia mengatakan sesungguhnya ya, ini karena apa? Harta yang banyak ini karena apa? Kecerdasanku, kehebatanku. Ya, apa bedanya dengan Qarun? Ya, dia lupa bahwa ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ini ayat yang pertama. Kita lanjutkan nanti setelah kumandang adzan ayat yang kedua. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran yang sangat berharga di kajian kita malam hari ini agar kita jangan sampai terpedaya, tertipu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita
saksikan pada diri kita, ya. Agar kita tidak memiliki pola pikir sebagaimana orang kafir, mengukur kemuliaan dan kehinaan seseorang itu dari kelapangan rezeki atau sempitnya. Kelapangan rezeki seseorang itu tidak menjadi tolak ukur kemuliaan, sebagaimana kesempitan rezeki itu juga tidak bisa dijadikan tolak ukur kehinaan seseorang, ya. Karena dua-duanya itu merupakan ujian. Kalau dengan kelapangan rezeki membuat seseorang itu tambah bersyukur, bukan kufur, maka itu pasti menjadi tanda kemuliaan. Allah ingin memuliakan seorang hamba tersebut. Namun tatkala seseorang itu dengan kelapangan rezeki justru membuat dia kufur, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi tanda apa? Kehinaan. Lalu kemudian keburukan atau apa tadi? Kesempitan rezeki. Kalau dengannya seseorang membuat itu, kalau kesempitan rezeki itu membuat seseorang itu bersabar, dia tidak mengeluh, ya, tapi justru dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi tanda Allah memuliakan. Dengan kesempitan rezeki tersebut, Allah sedang memuliakan dia, Allah sedang mengangkat derajat dia. Dan tidak sedikit dengan kesempitan rezeki, orang justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lalai darinya, ya. Bahkan sampai jamaah menganggap bahwa Allah tidak adil kepadanya. Kenapa orang lain dilapangkan rezekinya, kok saya disempitkan rezekinya? Ya, menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan-tuduhan yang tidak selayaknya. Maka sudah pasti ini merupakan tanda kehinaan baginya. Dan ayat yang berikutnya ini pembahasannya tidak bisa dilepaskan dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma idza mabtalah. Lagi-lagi Allah mengatakan dengan istilah ibtila, ya. Dan adapun apabila Allah menguji dia, ya, faqadara alaihi rizqahu, ya. Qadara ini termasuk gharib, ya, termasuk kata yang, ya, maksudnya adalah dayyaqa alaihi rizq, ya. Di sini disebutkan secara gamblang faqadara alaihi rizqahu. Dan apabila apa tadi? Adapun apabila Allah mengujinya lalu membatasi, ya, qadara alaihi, membatasi apa? Rizqahu, rizkinya, atau menyempitkan rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia mengatakan, Rabbku menghinakanku. Yani yaqulu inna Allah ta'ala zalamani. Ya tadi, orang tersebut mengatakan Allah menganiaya diriku. Fa'ahanani, lalu menghinakan diriku. Walam yarzuqni kama razaqa fulan, tidak melimpahkan rezeki kepadaku sebagaimana Allah limpahkan rezeki kepada orang lain. Walam yukrimni kama akrama fulan, Allah tidak memuliakanku sebagaimana Allah muliakan orang lain. Fasara 'inda ar-rakha la yashkur, ya, yu'jibu nafsahu wa yaqulu hadha haqqun li, wa 'inda shiddati la yasbir bal ya'tarid 'ala rabbih. Sehingga orang tersebut dalam keadaan lapang tidak bersyukur, dia terpedaya, ya, tertipu dengan dirinya, ya, sehingga mengatakan
Ketika lapang, ya ini sudah menjadi hakku. Ya, ini pantas saya dapat gitu ya. Dan ketika sempit, dia tidak bersabar, bahkan justru protes, ya. Protes, ya. Protes kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya. Rabbi ahanan wa yaqulu Rabbi ahanan. Wa hadha halul insan bi'tibarihi insanan. Ya. Jadi secara tabiat yang namanya manusia itu tipikalnya begitu. Ya. Manusia secara tabiat, ya, secara tipikalnya memang, ya, Allah ciptakan tabiatnya seperti itu. Tapi ini manusia secara umum, atau kalau tadi dibawa kepada apa? Makna al-insan dalam surat Makkiyah kalau disebutkan ini maksudnya adalah orang kafir. Ya begitu. Ammal mu'min falaisa kadzalik. Adapun orang yang beriman tidak demikian. Tadi apa? Ini. Bagi orang yang beriman itu bukan menjadi tolak ukur. Kelapangan rezeki berarti Allah muliakan, kesempitan rezeki berarti Allah menghinakan. Tidak, itu bukan tolak ukur. Al-mu'min idza akramahu Allah wa na'amahu syakara rabbahu 'ala dzalik. Seorang mukmin apabila dimuliakan oleh Allah, dilapangkan dimuliakan, dilapangkan rezekinya, dia bersyukur atas itu. Wa ra'a anna hadza fadlun min Allah 'azza wa jalla wa ihsan. Dan dia memandang hartanya atau rezekinya itu adalah karunia Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa min babil ikram. Itu bukan masuk pada bab, ya, ikram. Jadi bukan dijadikan tolak ukur sebagai kemuliaan. Alladzi yuqaddimu li sahibihi, ya, ala annahu mustahiq. Tidak menjadikan atau dia tidak menjadikan dia mengira bahwa itu memang sudah haknya gitu ya. Tapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap itu karena kepintarannya sebagaimana karena kehebatannya, ya, karena kecerdasannya gitu kan. Tidak ada kaitannya. Ya, orang yang beriman tidak mengaitkan kelapangan rezekinya, hartanya yang melimpah karena kehebatan dirinya, karena kecerdasan pikirannya, karena jitunya strateginya gitu, karena jitu apa? Strateginya dan lain sebagainya. Tidak ada kaitan itu. Tapi itu dijadikan sebagai apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ibtalahu Allah 'azza wa jalla wa qadara 'alaihi rizqahu sabara wa ihtasab. Nah, seorang mukmin itu apabila diuji oleh Allah, Allah sempitkan rezekinya, sikapnya apa? Bersabar dan melakukan ihtisab. Ya. Jadi kesempitan rezekinya itu dengan dia bersabar, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dijadikan sebagai ladang untuk mendulang pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala hadza bi dzambi. Yang dia ucapkan apa? Ya ini tidak lain karena sebab dosaku. Wa Rabbu azza wa jalla lam yuhni wa lam yadhlimni. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menghinakanku karena kesempitan rezeki itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya diriku. Fayakunu sabiran indal bala. Dalam keadaan diuji tersebut, ya, dalam keadaan disempitkan rezeki tersebut, dia tetap bisa bersabar, ya. Syakiran indar raha, dan dia juga tetap bisa bersyukur ketika dilapangkan. Wa fil ayataini isyaratun ila annahu yajibu 'ala al-insan an yatabassar. Ya, jadi di dalam dua ayat ini ada isyarat agar kita sebagai manusia wajib, ya, mengetahui dengan sebenar-benarnya, memahami, menyadari, dan hendaknya seseorang itu mengatakan, limadza a'tani Allahul mal? Kenapa Allah berikan harta ini kepadaku? Apa yang Allah inginkan atas diriku? Allah menginginkan atas diriku untuk bersyukur. Kalau Allah menakdirkan, ya, ujian kefakiran atas diriku,
dia menanyakan, kenapa Allah mengujiku dengan kefakiran? Kenapa Allah mengujiku dengan sakit dan yang semisalnya? Apa? Allah menginginkan atas diriku untuk bersabar. Falyakun muhasiban li nafsi hatta la yakuna mithla hal insan al-mabni 'ala al-jahli wal dhulm. Ya, maka seorang menjadikan ya kelapangan rezeki dan sempitnya rezeki, ya, kebaikan dan keburukan ini ya untuk senantiasa muhasabah sendiri agar tidak seperti kebanyakan kondisi manusia yang secara tabiat tipikalnya itu dibangun di atas kejahilan dan kezaliman. Demikian ya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi poinnya di sini ya, kelapangan rezeki, sempitnya rezeki itu tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemuliaan dan kehinaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru seseorang itu kemuliaannya ada pada agamanya. Ya. Kalau dengan lapangnya rezeki dia dapat bersyukur. Kalau dengan sempitnya rezeki dia tetap bisa bersabar. Ya. Dan ini masalah apa jemaah? Agama. Maka insya Allah dia aman-aman saja, baik-baik saja. Ya. Apapun keadaannya, karena bagi seorang mukmin wa fi kullin khair. Selalu baik keadaannya, dan itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub heran gitu ya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan, menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Apa kata Rasulullah? Idza asabathu sarra syakar wa idza asabathu darra sabar. Fakana khairan lahu. Ya. Seorang mukmin itu apabila ditakdirkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan, dia bersyukur. Dan apabila ditimpa dengan kesempitan, ya, dia bersabar. Dan itu yang menjadikan keadaan orang yang beriman itu apapun keadaannya baik-baik saja. Yang tadi saya katakan apa? Insyaallah baik-baik saja. Ya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Ya, yang hal semacam itu, perkara itu tidak ada kecuali hanya ada pada diri seorang yang beriman. Makanya jadikan ini sebagai tolak ukur. Ya. Jika dengan kelapangan rezeki kita tetap bisa bersyukur, tetap bisa rajin beribadah, tetap bisa menuntut ilmu, tetap bisa ya salat berjamaah, ya, tidak bermalas-malasan, insyaallah kita baik-baik saja. Ketika kita ditimpa ya kesempitan, lalu kita bersabar ya berihtisab, ya dengannya kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh, tidak protes, maka insyaallah itu ya baik-baik saja untuk kita. Makanya yang jadi tolak ukur adalah agama. Agama kita itu sangat berharga. Makanya jangan sampai kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa agar kita tidak ditimpa musibah dalam agama kita. Rasulullah SAW mengajari doa kita apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku yang menimpa diriku ini dalam urusan agama kita. Maka musibah di atas musibah, ya. Lebih besar musibahnya dari gempa bumi, dari longsor, dari banjir bandang, dari musibah yang ada, yaitu musibah di dalam agama. Jangan sampai kita kehilangan agama kita. Ya, kembali kepada ya pesan di muqaddimah awal tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada setiap kebaikan yang Allah ridai dan Allah cintai. Dan semoga dengan ini tidak hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi juga peningkatan iman di dalam diri kita. Semakin kita mengenal dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.